Selamat pagi. Pada pagi kesempatan ini kita saya akan memberikan sebuah materi ya. Ini materi bukan kasus, ini materi masih di sekitaran mati total dan no switch. Jadi pada dasarnya ya, mati total dan no switch ini umumnya banyak terjadi kasus di lapangan ya. Nah, lalu bagaimana cara penanganannya untuk kasus mati total dan no switch? Yang pertama itu Anda harus pahami terlebih dahulu blok pada setiap motherboard. Ya, jadi Anda paham dulu aliran sekuennya dari power sebuah motherboard. Nah, pada materi ini adalah kita ambil sampel dari sebuah motherboard berjenis Compal. Hal yang perlu Anda perhatikan ya pada gambar ini ya, kita membagi ke dalam 3 area utama. Ya, yang pertama itu area A, area B, dan area C. Ya, Anda harus pahami terlebih dahulu itu ketiga area itu. Ya. Area pertama itu kita sebut dengan area 19 volt. Sedangkan area yang B kita sebut dengan area blok 3 dan 5 volt. Terutama blok 3 5 volt always. Jadi 3 voltnya, 5 voltnya hadir sebelum di switch. Ya, jadi blok A ini blok 19 volt, blok B blok 3 dan 5, yang blok C adalah blok EC dan SB, atau bisa kita sebut adalah blok di mana proses switch terjadi. Itu ya, di mana proses switch terjadi itu ada komunikasi ada interaksi antara EC dan SB. Itu ya yang dipahami dulu ya. Nah, sekarang bagaimana proses tegangan dari jack adaptor sampai menjadi tegangan 19 volt, yang mana 19 volt itu akan menyebar ke semua wilayah atau semua blok. Yang pertama kita harus perhatikan adalah bagaimana proses terjadinya 19 volt dan lolos di air sensing. Kita lihat ya prosesnya. Proses 19 volt lolos itu melibatkan MOSFET adaptor, kedua IC charging. Pada jenis ini ya, pada Compal ya. Oke, 19 volt itu mengalir pada motherboard dan terhenti prosesnya di MOSFET yang pertama, atau bisa juga MOSFET yang kedua. Ya. Selanjutnya sebelum lolos ya, prosesnya adalah 19 volt dari jack adaptor itu memberikan tegangan kepada IC charger. Tegangannya 19 volt dari adaptor dari sini ya. Dilanjut lagi ya. Setelah 19 volt hadir di sini menjadi tegangannya untuk IC charger ya. IC charger butuh yang namanya perintah atau namanya deteksi adaptor. Ya, namanya ACDET atau deteksi adaptor. Semua laptop ya
umumnya menggunakan dan ada yang namanya ACDET dan berupa deteksi adaptor berupa resistor divider. Ya, itu. Nah, secara tegangan syarat 2 ini sudah terpenuhi oleh IC charger, ya. IC ini nanti mengeluarkan yang namanya reg-en, tegangan linier sebesar 6 volt dan acok, ya. Tapi itu prosesnya nanti. Yang jelas reg-en, ACDET dan power PCC 19 volt pertama kali wajib terpenuhi IC charger ini, ya. Supaya apa? Supaya dia memberikan perintah gate kepada kedua MOSFET ini. Itu tujuannya. Yang pertama IC charger, yaitu memberikan tegangan kepada MOSFET adaptor. Sehingga apa yang terjadi jika gate-nya ada tegangan, ya bisa dipastikan 19 volt dari sini bisa lolos ke air sensing. Ya. Itu ya tujuan utamanya. Nah, setelah lolos dari air sensing, arah 19 volt ini kemana lagi? Setelah 19 volt itu lolos, ya, maka 19 volt itu langsung diberikan kepada blok 3 volt dan 5 volt. Bagaimana dengan EC standby? Bukankah katanya setelah 19 volt lolos itu, ya, gak penting mengecek 3 volt dan 5 volt. Itu bebas saja, ya, opini boleh saja. Tapi saya di sini berbicara tentang prosesnya, ya, bukan tindakan waktu kita servis, karena kita sedang pembelajaran. Terlepas itu Andamu sudah jadi hebat, ya, Anda masih di titik nol, prosesnya harus dipahami dulu. Jadi setelah 19 volt lolos, ya, model apapun, laptop apapun itu masuk ke blok 3 dan 5. Umumnya, tidak semuanya, umumnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena blok 3 dan 5 ini wajib menghasilkan tegangan 3 volt. Kalau apa? Kalau 19 voltnya sudah memberikan supply ke IC 3 dan 5. Dia mengeluarkan tegangan 3 volt, namanya tegangan Vreg, namanya tegangan LDO, namanya tegangan VL. Ya, apapun itu namanya, terpenting itu adalah setelah lolos blok 3 dan 5 menghasilkan tegangan 3 volt. Sebelum di switch ini belum melakukan proses switch. 3 volt ini, ya, kemudian diberikan kepada EC. Ini ya, kepada EC, ya. Atau biasa kita sebut dengan tegangan standby EC. Ya, kemudian 3 volt ini umumnya diberikan kepada EC BIOS EC di kaki nomor 8, opsional kalau ada. Kemudian dari 3 volt ini melalui sebuah resistor dan melalui sebuah kapasitor menghasilkan sinyal reset, namanya EC reset. Setelah BIOS EC mendapatkan tegangan, ya, dia akan kerja istilahnya. Maka terjadilah komunikasi antara EC BIOS dengan EC, atau BIOS EC-nya aktif.
bisa Anda cek di kaki nomor 1 dan 2 sebelum di switch ini Pak. Ya, yang penting ada tegangan 3 volt standby. Nah, 3 volt standby juga bisa kita cek keberadaannya di soket baterai. Nah, jadi kita mengukur di soket baterai itu artinya kita sedang mengecek apakah 3 volt standby-nya sudah hadir apa tidak. Dan itu wajib hadir setelah 19 volt. Lanjut tadi. 3 volt diberikan kepada IC BIOS EC. 3 volt diberikan kepada EC. Ya, kemudian 3 volt menjadi sinyal lain namanya EC reset. Nah, itu ya. Kemudian EC ini membutuhkan proteksi atau lead switch, bisa juga thermal trip. Ya, berarti syarat EC wake up tadi ya. Jadi ini sudah setelah mendapatkan tegangan 3 volt, EC membutuhkan syarat untuk wake up. Ya, syaratnya adalah 1 tegangan standby, kedua EC reset, ketiga BIOS EC-nya kerja di kaki 1 dan 2. Pergunakanlah osiloskop di situ. Ya, atau di pin EC-nya namanya SPI atau SPI CS ya. Itu ya, atau SPI DO. Itu ya. Selanjutnya Anda cek lead switch, lead sensor, ya, thermal trip. Thermal trip dan lead sensor tidak boleh memiliki nilai 0. Kalau dia 0, itu tandanya bahwa terproteksi EC-nya itu atau dalam kondisi terprotek. Syarat lain dari EC wake up adalah acok atau acin. Acin ini menegaskan bahwa adaptornya telah terpasang dan oke. Atau adaptor oke ya. Kalau adaptornya tidak dideteksi oleh EC, maka kasusmu bisa terjadi no switch karena seolah-olah EC ini tidak mendeteksi adaptor terpasang. Kalau adaptornya tidak terpasang ya nggak bisa hidup Mas, kan gitu. Lanjut kita ya, apa saja setelah itu ya. Setelah syarat EC itu tadi terpenuhi, tegangan kerja 3 volt, EC reset, BIOS EC-nya kerja, cek di kaki 5, kaki 1, 2 ya. Kemudian lead sensornya oke, atau thermal tip-nya juga oke ya. Kemudian ada laporan dari adaptor ke EC namanya acok, namanya acin. Namanya juga bisa jadi ACPRN, apapun itu ya. Nah, untuk jenis kompal ini dia wajib keluar Mas, yang namanya EC on ya, dia wajib keluar yang namanya EC on. Nah, untuk EC on ini ya, prosesnya ada yang setelah di switch. Perhatikan ya, langkah 7. Ada yang setelah di switch, ya, ada yang sebelum di switch. Tapi yang jelas apapun itu, EC on itu wajib hadir ketika EC-nya sudah mendapatkan syarat tadi di atas. Ya. Nah, EC on ini ya akan dikirimkan kepada blok 3 volt dan 5 volt. Untuk mengaktifkan lilitan 3, lilitan 5, atau untuk mengenablekan IC power regulator ya, sehingga nantinya di lilitan 3 volt, lilitan 5 volt akan hadir tegangan sebesar 3 volt. Itu ya prosesnya. Selanjutnya ya, setelah 3 lilitan dan
5 lilitannya hadir ya, EC ini butuh tegangan kerja. Ya, EC ini butuh tegangan SB, SB ini butuh tegangan kerja. Tegangan kerja SB itu berasal dari PL3 atau lilitan 3 volt. Yang mana prosesnya itu adalah melalui MOSFET atau kadang-kadang juga melalui IC. Nama tegangannya adalah PCC DSW 3,3 volt. Itu yang artinya bahwa tegangan standby ke SB-nya sudah hadir, sudah harus siap. Itu ya. Tadi syarat EC, sekarang syarat SB. Nah, power 3 DSW atau namanya DPW power OK atau DSW ya. Enable-nya itu berasal dari EC juga. Namanya PCH power enable. Nah, itu ya. Kalau PCC DSW-nya belum hadir, bisa dipastikan ya. Laptopmu jenis Compal ini saat di switch naik arusnya jatuh lagi. Ini bisa saja terjadi karena PCC DSW-nya belum hadir dan belum bisa mensuplai SB. Tuh kan? Jadi tegangan PCC DSW sumbernya dari lilitan 3 volt dan 5 volt melalui sebuah sirkuit, bisa berupa MOSFET, bisa berupa IC ya, di mana enable-nya itu bersumber dari EC PCH power enable. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, setelah SB-nya mendapatkan power namanya PCC 3 DSW. Kalau di EC itu 3 volt standby, ini namanya PCC DSW, pokoknya DSW. Ya. Syarat lain supaya SB-nya wake up, dia membutuhkan clock atau kristal 32768. Selanjutnya dia butuh RTC reset, RTC PCC, SRTC reset. Kan? Nah, kalau tadi tegangan DSW sudah hadir, tegangan reset kristalnya sudah ada, clocknya, kemudian reset juga sudah hadir di SB. Selanjutnya apa yang terjadi ketika di switch ya, EC mengeluarkan sinyal yang namanya resume reset kepada SB. Dilanjutkan dengan power button dari EC menuju ke SB. Jadi SB akan wake up jika tegangan DSW ada, kristalnya berosilasi, EC resetnya, RTC resetnya ada, kemudian perintah lain EC mereset SB, dan power atau switch on off-nya untuk menghidupkan SB dari EC menuju ke SB. Nah, setelah itu terjadi ya, maka SB-nya mampu atau wajib atau harus mengeluarkan slip S3, slip S4. Slip S3 dan S4 ini dipergunakan untuk menghidupkan power selanjutnya atau power setelah di switch. Contohnya adalah powernya RAM, powernya PCH 1,05 volt, powernya 1,8 volt, powernya dari PCC SA, PCC IO, Power P-Core, dan GFX Core. Sumber utamanya itu dari slip S3, S4.
ya, di mana slip S3, slip S4 itu menandakan bahwa SB-nya sudah wake up. Nah, wake up SB-nya ini ya diberikan kepada si EC. Selanjutnya si EC memberikan 3 perintah untuk menghidupkan power PWM yang saya sebutkan tadi. Sys on, suspe, dan PR on. Ya itu ya. Jadi berurutan juga ya. PR on itu nanti dulu setelah tegangan RAM, tegangan 1,05, 18, PCC-SA, PCC-IO itu hadir, dilaporkan power rail tadi kepada si EC, barulah si EC memberikan sinyal PR on untuk mengaktifkan blok V-core ya. Itu ya tahapan dari kasus mati total sampai dengan no switch. Kesimpulannya sekarang ya. Jadi sebelum Anda melakukan eksekusi ya, area A sudah wajib Anda pahami ya. Kalau dia sudah lolos di air sensing, maka langkah selanjutnya adalah Anda memasuki ranah blok 3 volt dan 5 volt. Bukan lilitannya yang Anda ukur, 3 volt dan 5 volt itu poinnya bukan. Ya, tetapi 3 volt standby sudah hadir belum di situ. Ya, Anda bisa cek di soket baterai. Anda bisa cek di power on off. Nah, kalau sudah hadir 3 voltnya, ya, itu dipergunakan untuk kebutuhan EC wake up. Ya, jadi syaratnya supaya EC itu bisa wake up, ya, harus terpenuhi dulu. Dan tandanya EC itu wake up, keluar resume reset, keluar yang namanya EC on. EC on itu untuk menghidupkan lilitan 3 volt dan 5 volt dulu. Ya, jadi jangan mimpi dulu ya. 19 volt lolos ya. Lilitan 3 volt dan 5 nggak hadir. Ya jangan ke situ dulu. Yang penting itu tegangan LDO dari 3 volt dan 5 volt itu ada dulu supaya menghidupkan EC. EC-nya telah wake up dan bangun, ya dia mengeluarkan perintah lagi untuk mengaktifkan blok 3 volt dan 5 volt. Itu perjalanannya ya. Nama sinyalnya adalah EC on. Dilanjut lagi tandanya EC-nya itu wake up, ya dia memberikan reset kepada SB sebagai salah satu syarat SB-nya wake up. Ya, dan perintah switch on off dari EC ke SB merupakan syarat juga supaya SB-nya wake up. Itu kan. Nah, setelah 3 volt dari lilitan itu hadir ya, itu rata-rata diberikan ke SB melalui proses switch dulu. Bisa melalui IC, bisa melalui MOSFET ya. Nama tegangan standby-nya dinamakan dengan PCC 3.3 atau PCC DSW 3.3. Itu tegangan PSB harus ada. Dan sinyal D power oke. Syarat lain kristal itu harus berosilasi 32768 dan rangkaian RTC reset. Nah, jadi kalau kawan-kawan ada kesulitan, slip S3, slip S4 itu belum hadir, cek tadi syarat tadi setelah di switch. Mampu nggak dia hadir? Kalau syarat tadi sudah terpenuhi, kenapa kok rempong? Ukur saja. Atau ponis saja SB-nya yang mengalami kendala. Tapi sebelum itu, lakukan pengukuran syarat SB-nya wake up.
tegangan PCC DSW, resume reset harus keluar, power button on dari AC ke SB ada, kristal 72327668 berosilasi, RTC reset aman. Ya, jangan lupa sus clocknya. Ya, cek di AC sus clocknya ada juga nggak dia. Kan itu Om, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah pengukuran dan outputnya tidak hadir, kenapa ngoyo harus slip S3 ini apa yang menyebabkan nggak keluar? Ya kan penghasilnya SB. Kalau syaratnya sudah ada, ya kenapa kalau dia nggak keluar? Kita jadi stres, ganti. Ya gantilah, gitu kan? Itu ya kesimpulannya ya. Jadi area A ini 19-nya harus beres. Setelah area A beres, area B ini ya harus menghasilkan 3 pole standby, 3 LDO atau 3 linier yang nantinya menjadi syarat kerja dari AC. AC-nya itu wake up, memberikan perintah kepada IC power 3 pole dan 5 pole supaya di power lilitannya 3 pole dan 5 pole hadir. 3 polnya nanti akan diberikan untuk tegangan standby-nya SB. Ini untuk dikompal. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.